Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ragil Anugrah dengan NIM 230401172. Di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan dari mata kuliah Hukum Cyber. Yaitu yang pertama, bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan itu. Yang pertama, hukum dan regulasi yang tepat. Pentingnya untuk mengembangkan hukum dan regulasi yang relevan untuk mengatur konten online. Undang-undang ini harus jelas, transparan, dan memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya dalam undang-undang itu harus jelas dan transparan, seperti apa yang diperbolehkan dalam membuat konten dan apa yang tidak diperbolehkan dalam membuat konten. Supaya apa? Supaya konten yang dibuat tersebut tidak menyinggung pihak-pihak lainnya. Yang kedua, keterlibatan berbagai pihak. Dalam proses mengatur konten, pentingnya untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sivil. Pendekatan kolaboratif ini dapat membantu mencapai keseimbangan yang lebih baik lagi. Jadi dalam membuat konten itu diperlukannya kita untuk melibatkan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil. Itu gunanya untuk meningkatkan kolaboratif yang lebih baik antara membuat konten dengan yang menikmati konten tersebut. Terakhir, pendidikan dan literasi digital. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan aman dari platform online dapat membantu mengurangi penyebaran konten berbahaya. Kampanye pendidikan dan program literasi digital yang efektif dapat membantu masyarakat memahami risiko dan memperlakukan informasi dengan bijak. Terakhir yaitu pendidikan dan literasi digital. Ini sangat penting karena dapat membantu masyarakat yang memahami suatu penyebaran konten. Tak hanya itu, literasi digital ini juga dapat membantu masyarakat untuk mencari informasi yang lebih bijak. Seperti pada saat sekarang ini banyak konten-konten yang menipu, mengedit konten tersebut yang tidak benar. Jadi guna daripada ini tuh masyarakat dapat menyikapinya dengan baik lagi. Waspada konten hoax merajalela menjelang pemilu 2024. Mendekati masa-masa pemilu 2024, tentu banyak sekali informasi bertebaran, guys. Terkadang informasi-informasi tersebut nggak memiliki dasar riset berdasarkan fakta, atau alias hoax. Menkominfo Budi Ari mengungkapkan setiap harinya ada isu hoax yang bertebaran di media sosial. Ia juga menjabarkan ada sebanyak 355 konten hoax pemilu sebelum kampanye. Kini Kominfo telah men-take down 290 diantaranya, dan tersisa 65 yang kini sedang diproses. Budi menyebut sebagian kasus hoax tidak ada yang diturunkan kontennya atau diblokir akun penggunanya. Ia mengungkap cukup dengan diberikan stempel hoax dan biarkan masyarakat yang menilai. Di sisi lain, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo mengungkapkan bakal terus menganalisa potensi kericuhan dari konten hoax tersebut. Jika dari hasil konten ada niat menimbulkan kerusuhan dan keresahan, maka akan ada tindak lanjut dari kepolisian. Jadi, ingat, jangan lupa cek, recheck, dan cross-check setiap konten yang kalian lihat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring? Yang pertama, pengurangan kebebasan berbicara. Jika pengguna internet merasa terbatas dalam mengungkapkan pendapat mereka secara daring karena takut melanggar undang-undang, hal ini dapat mengakibatkan pengurangan kebebasan berbicara secara online. Pengguna mungkin memilih untuk membatasi ekspresi pendapat mereka atau menghindari topik yang dianggap sensitif atau beresiko. Yang pertama yaitu pengurangan kebebasan berbicara. Jika pengguna merasa terancam dengan menyuarakan pendapat mereka di sosial media karena takut melanggar undang-undang, maka penyebab terjadi mereka akan menghindarkan
topik-topik yang berisiko dan sensitif. Sensor diri atau otoensor. Hukuman yang diatur dalam undang-undang dapat mendorong pengguna internet untuk melakukan sensor diri atau otoensor. Mereka mungkin secara sukarela menghindari mengungkapkan pendapat yang kontroversial atau beresiko agar tidak melanggar hukum. Bahkan jika pendapat tersebut sebenarnya sah dan berharga dalam konteks diskusi dan kebebasan berekspresi. Yang kedua ada sensor diri atau auto-sensor. Ini biasanya mereka dalam sosial media itu mengungkapkan pendapat mereka dengan menyamakan diri mereka dengan menggunakan nama orang lain. Itu tujuannya supaya menghindarkan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi konflik ketika mereka menyuarakan pendapat mereka. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada dua pertanyaan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.